Okay, let's go. Okay, let's go. Itu rupiah ya, itulah angka yang akan nempel di kontrak forward pertama, di forward point pertama. Ya sudah pada tahu belum ucapan Pak Purba ya, betul-betul manjur guys, dia luar biasa ya. Beliau mengatakan beberapa hari yang lalu seperti ini guys. 2 hari semalam 2 malam selesai. Tapi saya bukan balasnya terlalu. Bapak pengen ke Bali? Itu salah menurut saya. Nah, biar dia B aja. Karena ini ada suatu kejadian yang sangat-sangat unik dan membuka satu tabir di mana sejatinya rupiah itu sedang diincar guys di belakang layar. Ya, dari tanggal 19 inilah kejadian transaksi pada hari itu kita bisa menganalisa bahwa ada seperti pukulan terhadap rupiah itu. Jadi dia ada anomalinya. Nggak ada alasan yang mau makan yang model-model sini. Ya, ternyata gitu. Hari ini teorinya berdiri gimana? Ada yang aneh kan, tadi kemarin. Anomali indikasi awal adanya serangan spekulan gede bisa terlihat nih guys dari dua grafik ini. Tepat pada tanggal 19, indeks dolar dunia jatuh, tapi di RI kurs tukar malah menguat tajam. Begitu juga di pasar forward. Pak Menkeu juga menyebut spekulan lagi long position. Nah ini guys bisa membuat si pemain takut. Karena kok bisa ya Pak Menkeu tahu posisi long dolar yang dilakukannya. Dan betul membuat yang namanya rupiah akhirnya menguat terhadap US dollar. Bahkan hari ini sudah di level 16,88. 16.888 per dolar guys. Ada beberapa alasan kenapa ucapan Pak Purbaya tersebut di belakang layar membuat yang namanya para spekulator, arbitrator, kutu kupret dan lain segala macam yang menggoreng-goreng yang suka ya memainkan di belakang layar, menyerang yang namanya rupiah itu kabur tunggang langgang untuk sesaat guys. They will come someday. Tapi hari ini mereka kabur dulu guys. Karena apa? Ini yang ngomong ketua KSSK. Spekulator. Jangan terlalu ambil posisi yang terlalu di depan ya. Kira-kira fondasi ekonomi kita akan terus membaik. Kami sudah kemarin dilakukan KSSK dengan DPR. Sudah jelas. Alasan Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Garuda Japan. Tidak lupa kita ucapkan salam ye what's up untuk pakcik makcik Malades. Silakan intip-intip. Kali ini kita akan membahas, saya dapat kiriman video link tentang bagaimana rupiah itu diserang ya. Diserang oleh spekulator agar jatuh. Jadi teman kita ini meminta itu tadi pembukaan link dari In Time News. Dia paham sekali tentang ekonomi hal ini, trading di kurs ini, mungkin forex. Saya trading dan investasi lama cuman khusus di kripto yang lebih volatile, lebih gila. Jadi dia minta coba sederhanakan bahasa channel e-news ini agar teman-teman mengerti bahwa Indonesia itu lagi diserang berbagai sisi. Sekarang mata uangnya, rupiahnya yang diserang. Ya tujuannya untuk membuat rakyat hilang kepercayaan dengan pemerintah sekarang, dengan rupiah, dan investor lari atau menjual rupiahnya lebih memilih dolar. Dan spekulator-spekulator ini dari luar mungkin saja bekerja sama dengan di dalam. Dari chaos ini, keadaan tidak baik ini, mereka malah dapat untung.
Itulah spekulan apa jin-jin ifrit ini. Itu pernah terjadi juga waktu krisis tahun 1998 itu sih. Rombongan George Soros and the gang, mereka melakukan juga di mata uang Hong Kong dolar, ya pernah. Tapi mereka nggak berhasil karena otoritas keuangan Hong Kong pintar dia. George Soros ini kalau nggak salah pernah ngalahin banknya London kalau nggak salah ini ya. Jadi saya ini kata Pacik Macik Maledes TikToker, ekonom TikToker. Mereka coba menghina saya ekonom TikToker, tahu-tahu saya lebih pintar daripada Menteri Keuangan dan PMX-nya yang tanda tangan jadi babu Amerika ART-nya. Ini kita akan mensederhanakan apa itu spekulan ini ya, para kutu-kutu kupret kata abang ini, jin-jin ini menyerang rupiah karena mereka di long position. Kalau long position ini sederhananya begini, mereka bertaruh bahwa dolar itu, ini rupiah dengan dolar ya, dolar itu akan nilainya naik, rupiah akan menurun. Contoh, mereka ini berharap beli rupiah di 16.000 rupiah per dolar, kemudian dolar menguat menjadi 17.000 rupiah per dolar. Jadi dapat untung 1.000 kan? Yang 1.000 inilah keuntungan mereka ini. Nanti mereka pas $1 17.000 mereka jual lagi dolar itu. Jadi dapat untung 1.000. Ya, ini gaya ekonom TikTok aja ya. Teman tadi minta disederhanakan biar gampang dimengerti. Ya, begitulah. Tapi jumlah uang yang dipakai ini masif. Jangankan 1.000 ya. 200-300 rupiah aja naiknya untungnya mungkin mereka pakai triliunan caranya spekulan ini kalau di pasar uang, di pasar forward namanya ya, mereka memperkirakan 1 tahun ke depan kontraknya umpamanya rupiah itu jadi 17.000 begitu. Jadi mereka ini berspekulasi bukan berjudi lah ya, mereka ini memperkirakan kenaikan dolar, harga dolar dengan rupiah melemah. Jadi banyak yang bisa mereka lakukan untuk mensukseskan target mereka ini. Caranya ya mungkin yang aneh itu tanggal 19 Januari kemarin nilai dolar itu secara global melemah. Kok dengan rupiah Indonesia justru kuat? Kan? Itu jelas sekali itu. Rupiah kita itu sedang dipermainkan, sedang diserang. Terus investor banyak masuk ke Indonesia. Harusnya rupiah menguat ke dolar, tapi kok melemah? Rupiah aja. Sedangkan dengan secara global dolar itu turun waktu itu. Disitulah kelihatan permainan para spekulan ini yang ini masih besar. Istilahnya kalau di kripto kami sebut paus ini, bukan ikan teri ini. Ini paus, whale kami kalau di kripto kami sebut. Di kripto biasa itu. Kalau di kripto, long ini ada spot market, ada future market di exchange ya. Kalau di Indodax Indonesia nggak ada future nih, cuma spot market aja. Kalau di Binance, di KuCoin, Coinbase, ada itu future. Kalau spot market ini contohnya di Bitcoin, kita long positionnya, kalau di spot marketnya kamu beli Bitcoin di harga umpamanya 100 juta per Bitcoin. Di saat Bitcoin ini naik menjadi 120 juta, kamu jual, kamu untung 20 juta. Kalau future market di kripto ya, itu kita berspekulasi menebak
ke arah mana harga Bitcoin tersebut. Saya banyak juga main ini dulu, banyak hancurnya juga saya di situ. Nah, gilanya lagi kalau di kripto itu bisa di leverage, dipinjamin nama exchange-nya. Ya, contoh, saya long position, saya di future marketnya ya. Saya mengira harga Bitcoin itu akan naik. Namanya long. Kalau saya perkirakan harga Bitcoin itu turun, namanya short position. Ya, yang simple-simple aja nih contohnya. Nah, kalau di kripto lebih sadis ini. Di kripto kita bisa umpamanya kita pakai uang 1.000 US dollars. Kita bisa leverage jadi 10x umpamanya. Basically risikonya tinggi. Kalau kita cocok perkiraan kita, spekulasi kita betul, untungnya gede. Kalau saya minjam 10x, berarti uang 1.000 tadi nilainya jadi 10.000 lah kan. Kalau cocok perkiraan saya, harga Bitcoin itu naik, banyak untung saya dapat dengan uang yang cuma 1.000 dolar tadi. Tapi kalau market melawan saya, malah harga Bitcoin turun, resikonya 10 kali lipat juga tingginya. Begitulah ya. Jadi kalau long ini spekulasi kutu-kutu kurpet kata abang ini tadi, jin-jin setan yang menyerang rupiah ini, mereka pakai long position, mungkin di forward market. Jadi untuk memuluskan aksi mereka bisa kontrol juga. Yang takutnya kalau insider bermain, orang Bank Indonesia sendiri juga ikut-ikutan. Ya simple aja, mereka beli aja dolar sebanyak-banyaknya pakai rupiah kan. Sampai dolar tuh langka. Turunlah harga rupiah. Gampang. Saya ngeri ini apa ya. Pernah ada yang ngasih tahu saya kemarin. Ada uang cash rupiah katanya diselundupkan ke Singapura. Nah, kalau begitu kan kalau jumlahnya triliunan, di Singapura mereka jual, belikan ke US dollar, Bank Indonesia nggak bisa kontrol itu. Berbahaya. Jadi mereka ini menyerang dengan segala cara agar investor panik, kalau bisa lari dari Indonesia, kalau bisa investor itu jual segala rupiahnya, belikan aja ke dolar. Ya menanglah mereka yang long position ini. Ini orang besar. Paus yang menyerang rupiah itu. Nah, disitulah hebatnya Pak Purbaya. Pak Purbaya ini orang pasar. Ini menteri yang kata jantung pisang itu namanya Linda Minion Maledes. Ada pula videonya kemarin tuh masalah Timur Leste, dia bahas beruntung pisah dengan Indonesia. Yang diomongin jantung pisang bodoh ini. Nah, Bapak Purbaya ini orang apa? Orang pasar, paham dia. Langsung diwawancara orang, gimana itu Pak? Kok rupiah melemah? Sementara secara global dolar tuh menurun kursnya. Terus investor banyak masuk ke Indonesia. Seharusnya rupiah nguat kan? Tahu dia ini ada para kutu kupret, para penyerang ini, kita rupiah lagi dikerjain, lagi di long dia. Langsung dia ngomong. Santai aja dia ngomong, keluar sihirnya. Perkat ucapan saktinya dia ngomong. Ya, saya kan nggak boleh ngomong. Ini janganlah, saya ingatkan pada spekulan, jangan terlalu long banyak. Gitu aja dia ngomong. Gara-gara omong dikit itu langsung dia sentil BI, Bank Sentral Indonesia kan. Itu kan kerja mereka. Itu bisa Bank Indonesia, seluruh elemen Indonesia itu, keuangan Indonesia itu bisa dibikin short squeeze orang yang lagi long rupiah ini. Dengar omongan Pak Purbaya itu, ya lihatlah hasilnya tadi itu kan mungkin saya taruh di background saya ini. Yang merah-merah turun, yang panjang itu naik
Hijau itu long position itu. Yang setelah Pak Purbaya ngomong itu yang 3 candle merah itu langsung turunkan. Itulah kerja mereka dah itu. Langsung kabur itu untuk sementara. Yang long dikerjain kita, rupiah kita itu lagi diserang ya. Tapi untung kita punya Pak Purbaya. Jadi Pak Purbaya itu jadi Menteri Keuangan aja lah dulu. Jangan jadi presiden lah, kita minta tolong lah. Masih butuh Indonesia dengan dia. Jangan jadi presiden dulu itu inilah. Benahi dulu apa arah itu. Apa yang saya takut tuh kalau orang insidernya, orang dalam, orang bank sendiri yang bekerja banker Indonesia. Yang tak peduli bangsanya. Mereka bisa aja beli dolar sebanyak-banyaknya dengan rupiah kan. Demi keuntungan pribadi. Dia posisi long di dolar. Nah, ini BI bisa turun tangan ngatasinya. Mungkin dengar Pak Purbaya ngomong begitu mereka cabutlah. Kaburlah sedikit. Caranya yaitu dengan cadangan devisa, dolar, siram lagi ke pasar spot. Atau beli lagi rupiah tuh. Itu aja caranya. Jadi Indonesia tuh aduh kacau dikeroyok dari berbagai cara. Ini yang royok rupiah sekarang ini bukan kutu kupret lagi. Abang tadi ngomong kutu kupret. Ini para paus-paus, nggak usah paus ya, paus baik aja. Ini hiu-hiu besar liar yang pengen, yang sadis, yang siap memakan semua yang ada di depannya. Inilah saya coba sesimpel mungkin ya gaya TikToker, ekonom TikToker kata Maledes. Semoga teman-teman mengerti. Ini ada permintaan. Itulah sesimpel-simpelnya saya buat keterangan. Jadi semoga Indonesia itu ya pintar-pintar lah Pak Purbaya, kita masih butuh. Terus yang ngurus investor juga jangan diakal-akalin selama ini. Contoh ini, investor dari Maledes contohnya. Datang ke Indonesia dengan bendera PT Alip Sukri, contoh aja nih ya, ini contoh, jangan marah pula Pakcik-makcik Maledes. Bawa uang sedikit ke Indonesia, sampai di Indonesia malah minjam uang di Bank Indonesia, bikin perkebunan kelapa sawit. Nah, kelapa sawitnya diekspor lagi ke dia, hasil keuntungan kelapa sawit ini dalam mata uang asing tadi, itu disimpannya di Malaysia atau Singapura. Nah, ini yang nggak enak ini. Yang rugi siapa? Indonesia. Itu memang nggak tahu diri sekali kalau investor begitu loh. Pinjam duit Indonesia, bikin usaha di Indonesia, diekspornya keluar, keuntungannya itu, mata uang asing keuntungan itu dia simpan di negaranya. Seharusnya simpan balik di Indonesia. Itu sejak zaman Pak Jokowi lah itu mulai dibenarin itu. Ya, jadi walaupun ekonom TikToker saya ngerti lah dikit-dikit. Ekonomi itu. Jadi itulah cara simpel, ada permohonan. Ada yang nanya long position itu apa. Rupiah itu memang diserang. Biar mereka ini sukses, dapat untung, caranya yaitu dikacau-kacau lah Indonesia. Politiknya dikacau. Contoh kemarin kalau semakin banyak demo-demo liar, bakar sana bakar sini, ya untung yang hiu-hiu besar tadi ini mereka sudah posisi long, sudah bertaruh bahwa rupiah itu akan melemah dan dolar akan naik harganya. Begitu saja video kali ini, dan saya berjumpa lagi di video berikutnya. All the best Indonesia, gambate kudasai. Itu rupiah ya, itulah angka yang akan nempel di kontrak forward pertama, di forward point pertama. Ya sudah pada tahu belum? Ucapan Pak Purbaya betul-betul manjur guys, dia luar biasa ya. Beliau mengatakan beberapa hari yang lalu seperti ini guys. 2 hari semalam 2 malam selesai. Tapi saya bukan baca tahu. Bapak pengen ke Bali? Ngomong itu salah barusan. Nah, biar
udah ya, B aja. Karena ini ada suatu kejadian yang sangat-sangat unik dan membuka satu tabir di mana sejatinya rupiah itu sedang diincar guys di belakang layar. Ya, dari tanggal 19 inilah kejadian transaksi pada hari itu kita bisa menganalisa bahwa ada seperti pukulan terhadap rupiah itu. Jadi dia ada anomalinya dan Nggak ada alasan yang mau marketnya model manusia. Ya, sampai gimana? Hari ini yang ini berbeda gimana? Hanya ada yang aneh kan, ada banyak kemampuan. anomali indikasi awal adanya serangan spekulan gede bisa terlihat nih guys dari dua grafik ini. Tepat pada tanggal 19, indeks dolar dunia jatuh, tapi di RI kurs tukar malah menguat tajam. Begitu juga di pasar forward. Pak Menkeu juga menyebut spekulan lagi long position. Nah ini guys bisa membuat si pemain takut. Karena kok bisa ya Pak Menkeu tahu posisi long dolar yang dilakukannya. Dan betul membuat yang namanya rupiah akhirnya menguat terhadap US dollar. Bahkan hari ini sudah di level 16,88. 16.888 per dolar guys. Ada beberapa alasan kenapa ucapan Pak Purbaya tersebut di belakang layar membuat yang namanya para spekulator, arbitrator, kutu kupret dan lain macam yang menggoreng-goreng yang suka ya memainkan di belakang layar menyerang yang namanya rupiah itu kabur tunggang langgang untuk sesaat guys. They will come someday. Tapi hari ini mereka kabur dulu guys. Karena apa? Ini yang ngomong ketua KSSK. Jadi untuk spekulator jangan terlalu ambil posisi yang terlalu seperti teman ya. Kira-kira fondasi ekonomi kita akan terus membaik. Kami sudah kemarin dilakukan KSSK dengan DPR. Sudah jelas. Alasan pertama, mereka ketakutan kalau terjadi burning the sword. Yes, kalau yang namanya langkah strategis burning the sword itu dilakukan KSSK, dalam hal ini Pak Purbaya mengkomandoi seluruh otoritas keuangan, gubernur bank sentral, ini kan semuanya masih ada di dalam KSSK dan dipimpin oleh Pak Purbaya. Nah, kalau mereka ini bergerak serempak seperti kejadian di Hong Kong, maka spekulator wolf yang bermain bisa hancur habis-habisan gitu. Apanya pemerintah enggak gitu. Emang undang-undangnya kan boleh makanya. Yeah. Jadi untuk lebih mensinkronkan kebijakan pemerintah ya, saya pengen lihat isi kepala orang pemerintah seperti apa. Jadi ini terjadi pada tahun 98 pada saat krisis moneter di Asia Tenggara. Pada saat itu Hong Kong termasuk yang berhasil memporak-porandakan bahkan menjungkir balikkan gerombolan the man who broke the Bank of London, bahkan sampai mereka itu rugi guys, tekor habis-habisan. Jadi apa yang dilakukan Hong Kong pada saat itu dalam hal ini Kementerian Keuangannya, kemudian juga pada saat itu juga bank sentralnya, pokoknya money authority-nya itu bersatu padu guys. Dia melakukan sebuah rancangan strategi yang luar biasa dan ini sangat-sangat rahasia pada saat itu. Bapak kok bisa ISG-nya all time high tapi rupiah all time high, mungkin Bapak punya assessment sendiri gitu. Biasanya kalau ini menandakan apa gitu Pak? Saya punya, tapi saya nggak berani ngomong, ada tanya kemarin aja. Dengan cara apa? Mereka membiarkan dulu. Jadi para the man who broke the Bank of London ini dibiarkan dia melakukan short terhadap Hong Kong dollar. Benar-benar dihantam habis-habisan sangat dalam pada saat itu di pasar forward dulu. Tapi di situ guys, dan ini bisa deteksi juga di dalam perekonomian kita apa yang terjadi di pasar uang kita. Yaitu biasanya the man who broke of London dan mayoritas spekulator raksasa yang meniru meninggalkan jejak unik, salah satunya double play. Tapi catatannya guys, apa yang terjadi hari ini di RI tidak atau belum tentu dilakukan the man who broke the Bank of London. Nah, apa tuh double play? Ketika yang namanya mata uang sebuah negara itu mengalami penurunan, biasanya harga saham akan melambung guys. Orang akan mencari keamanan, takut ya akan inflasi, signalemen inflasi, mereka akan memborong yang namanya pasar saham. Nah, jadi the man who broke Bank of London ini and the gang tentunya pada saat itu spekulatornya itu dia sebelum melakukan serangan melakukan pembelian di pasar saham dulu. Wah, pasang dulu uang di situ. Nggak cukup uangnya, pakai fasilitas lending and borrowing. Jadi Bapak bisa ISG-nya all time high tapi rupiah all time high, mungkin Bapak punya assessment sendiri gitu. Biasanya kalau ini menandakan apa gitu Pak? Saya punya, tapi saya nggak berani ngomong, ada tanya kemarin aja. di pasar saham itu ada fasilitas lending and borrowing. Di RI ada nggak? Ada guys. Jadi orang bisa meminjam menggunakan margin mereka. Nah, meminjam untuk membeli saham. Wah, udah dapat dikolek di situ banyak banget. Baru dia melakukan short terhadap Hong Kong dollar.
Jadi short itu ada yang namanya short terhadap dolar, short terhadap Hong Kong dolar. Kalau di sini kita itu di NDF kita, non deliverable forward market kita, itu ada short di posisinya dolar ataupun short di posisinya si rupiah. Jadi ini nanti juga ada longnya, long terhadap rupiah, long terhadap dolar. Jadi pada intinya mereka tuh menghantam habis-habisan lah, mengerek habis-habisan sampai dalam Hong Kong dolar. Di saat itulah mereka merasa all in menang. Waduh, ini menang kan? Dan betul, pasar saham pada saat itu investor-investor panik kan guys. Waduh, kok terjadi lonjakan pasar spot ya, spot uang itu naik luar biasa. Jadi ketakutan mereka, pada lari ke pasar saham. Jadi harga saham pada saat itu dibeli secara ngawur guys di Hong Kong pada saat itu. Dan di situ sudah menang kan mereka, tapi mereka belum cairin duit itu. Mereka masih belum melakukan lebih dalam lagi. Nah, disinilah kecanggihan Hong Kong pada saat itu, guys. Apa yang dilakukan Hong Kong? Dihantamnya serempak, guys. Jadi dia meminjam berbagai macam devisa dari